Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Nah, kali ini admin akan merangkumkan ya berbagai macam informasi demi informasi yang terjadi beberapa waktu terakhir ini seputar Pi Network. Karena kita sedang memasuki bulan Desember, tepatnya di pertengahan bulan Desember. Kemudian di sini membuka informasi yang pertama, admin membahas ya daripada Twitter Pi Exchange, salah satu media informasi yang juga cukup lumayan menarik untuk kita ulas. Nah, di sini bisakah jaringan Pi mencapai open mainnet pada tahun 2024? Karena banyak sekali kalangan pionir komunitas ya yang menyebutkan open mainnet terjadi 2024. Apakah benar realistis atau tidak? Kita coba untuk mengulasnya. Kemudian menurut daripada Pi Exchange ya, di sini beliau juga memiliki banyak sekali alasan-alasan dan juga analisa-analisa mengenai pertanyaan yang satu ini ya, apakah Pi Network bisa open mainnet 2024? Karena menurut daripada Pi Exchange baru-baru ini memperhatikan berita yang diumumkan core team. Nah, di sini juga ada peristiwa-peristiwa penting, antara lain adalah tentang pembaharuan Pi-Tats, kemudian juga ada pembaharuan Pi-Chat, dan juga ada pengenalan forum terdesentral yaitu adalah Pi-Verset ya. Kemudian juga ada sumber terbuka atau PIOS. Kemudian juga ada fitur stake DM dan juga untuk mengirim pesan, dan juga ada pengumuman roadmap versi yang kedua yang akan segera hadir ya setelah pengumuman versi yang pertama. Jadi kita masih dalam versi atau dalam tahap menunggu roadmap yang kedua resmi dari core team, dan rekan-rekan tinggal stay tune saja ya ke dalam saluran resmi oleh pihak core team. Kemudian di sini juga ada pencapaian yang luar biasa berkaitan dengan implementasi kode QR. Jadi untuk kode QR scan kode barcode itu juga sudah diimplementasikan secara nyata melalui event Pi-Fest. Nah, rekan-rekan juga bisa untuk bergabung ya, karena di sini untuk event Pi-Fest adalah menandai salah satu acara terbesar di seluruh dunia barter dengan cryptocurrency di seluruh dunia. Kemudian untuk penyelenggaraan acara Pi-Fest untuk mempromosikan barang dan juga jasa ya dengan menggunakan Pi Network Coin, tentu saja pembayaran itu juga bisa dengan menggunakan scan kode QR atau kode barcode. Nah, di sini core team juga mengembangkan DApps untuk ekosistem melalui kompetisi hackathon edisi yang ketiga. Jadi dengan alasan demi alasan yang disebutkan di atas, menurut daripada Pi Exchange ya, itu juga sudah memiliki semacam perkembangan yang cukup signifikan berkaitan dengan pencapaian Pi Network Coin. Nah, apakah dengan pencapaian seperti berikut bisa dimungkinkan kematangan aplikasi ekologi itu juga sudah cukup ya untuk kita bisa membuka open mainnet. Nah, sekali lagi di sini untuk proyek Pi Network itu memang terus bergerak dan terus berjalan karena memang proyeknya sangat panjang dan proyek besar ya, yaitu sebagai penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang digital. Jadi berbeda sekali konsepnya dengan cryptocurrency konvensional yang sudah ada atau sudah listing ke bursa. Kemudian saat ini penambang Pi Network telah mencapai lebih dari 50 juta, dan menurut daripada pendapat Pi Exchange jumlah pengguna pionir belum mencapai ambisi core team, dan juga DApps yang menang dalam kompetisi ya, mungkin ini tidak cukup untuk siap open mainnet. Selain itu masih terdapat berbagai permasalahan hukum dan juga kebijakan terkait dengan pertukaran barang dengan Pi Network ya melalui DApps di berbagai mancanegara. Jadi di sini memang ada berbagai macam kendala demi kendala ya sebelum Pi Network itu benar-benar siap untuk menuju open mainnet. Dan yang salah satu yang paling penting adalah masalah regulasi. Dan untuk regulasi di sini mungkin ya bisa diselesaikan antara pihak core team dan juga dengan pihak regulator ya, atau pihak yang memiliki otoritas di suatu negara. Dan kalau kita lihat daripada regulasi untuk daripada Binance, salah satu exchange terbesar, di sini juga sudah mulai lengser ya untuk daripada CEO sebelumnya, yaitu Changpeng Zhou sudah resmi mengundurkan diri dan diganti dengan Richard Peng, salah satu daripada CEO Binance yang terbaru berasal dari Singapura. Dan juga untuk Richard Peng itu memiliki background ya berkaitan dengan regulasi demi regulasi seputar kripto dan juga sistem keuangan. Semoga bisa memberikan dampak yang signifikan berkaitan dengan regulasi kripto dan juga sebagai pembayaran ataupun berkaitan dengan regulasi ya untuk legalitasnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga disebutkan karena Pi Network adalah ekosistem yang memberikan semua kekuatan kepada para pioner mulai dari KYC hingga Pi-Chat, Pi-Verset Forum ya, kemudian juga ada Pi-Fest.
Core team selalu menempatkan tindakan dan opini pengguna sebagai prioritas yang utama. Nah, kemudian ketika semua kondisi yang diperlukan terpenuhi pada tahun 2024, kemungkinan akan terjadi open mainnet. Ini adalah salah satu pendapat dan juga salah satu analisa daripada P-Network Exchange ya. Rekan-rekan juga bisa untuk menyanggahnya, karena ini hanya sebatas informasi dan juga asumsi ya, dan juga Dior. Nah, rekan-rekan itu juga bisa untuk melakukan semacam Dior ya, berkaitan dengan proyek-proyek terutama P-Network Coin. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat ya, untuk daripada P-Exchange juga sangat mengetahui tentang tantangan demi tantangan untuk bisa menuju ke open mainnet. Yang paling penting adalah core team selalu mengadakan informasi yang terbaru dan juga terupdate tentang pencapaian P-Network Coin. Nah, di sini admin langsung membuka daripada P-Exchange ya, dan juga banyak sekali informasi terupdate seputar perkembangan P-Network. Salah satunya di sini ada data asli dari Google yang mulai diintegrasikan secara resmi ke dalam blockchain P. Nah, di sini kurang lebih 90% data lama telah dihapus. Kemudian setelah protokol versi 20 akan bergabung dengan P-Network. Kemudian di sini P-Exchange juga menantikan ya untuk bisa melihat Google Anchor yang akan diintegrasikan oleh core team terlebih dahulu. Nah, ini adalah informasi yang cukup mantap sekali, dan selamat kepada komunitas pionir ya. Jadi untuk daripada informasi berkaitan dengan data Google yang diintegrasikan secara resmi ke dalam blockchain P-Network ya, atau blockchain P melalui daripada Stellar. Nah, ini cukup mantap sekali. Apakah benar Google sudah terintegrasi dengan P-Network Coin? Dan sebagai bentuk bukti di sini juga dikutip ya melalui saluran github.com PAPP P-Explorer. Nah, di sini juga menampilkan semacam Google, kemudian juga ada @Google Verify File. Yang untuk menganalisa file-file semacam ini ya, rekan-rekan harus memiliki pengetahuan terkhusus mengenai bidang yang satu ini ya. Nah, di sini juga ada @Google Real Data to Blockchain P. Nah, ini adalah informasi yang cukup mantap ketika memang Google terintegrasi dengan blockchain P. Nah, itu artinya ya P-Network itu akan memiliki semacam partner ya yang besar sekali seperti Google, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini juga ditanggapi oleh berbagai macam pionir ya, salah satunya adalah Perancis PFI yang menanggapi berkaitan dengan berita yang menarik ya. Nah, di sini untuk mendengar bahwa data asli Google telah diintegrasikan ke dalam blockchain P oleh core team dengan penghapusan data yang lama secara signifikan, dan integrasi protokol V20 antisipasi integrasi Google Anchor telah oleh core team ya. Di sini menambah dimensi baru pada P-Network Coin. Nah, sekali lagi bagaimana dengan pendapat rekan-rekan nanti juga bisa ditulis ya dalam kolom komentar. Intinya di sini P-Network bergerak step by step, dan pergerakannya itu adalah sangat pesat dan sangat besar sekali ya. Dan sekali lagi P-Network juga digadang-gadang akan menjadi salah satu cryptocurrency 3 besar ya, yaitu seperti Bitcoin dan juga Ethereum. Apakah bisa mampu P-Network itu masuk top 3 besar ya, kurang lebih seperti itu, terutama ketika sudah listing atau open mainnet. Dan disebutkan di sini ya, di sini juga ada mata uang yang lainnya, atau P mata uangnya adalah sebagai berikut. Nah, yaitu adalah mata uang dunia dan juga pembayaran secara global ya, mata uang cadangan masing-masing negara sesuai dengan proses dedolarisasi. Nah, di sini kita juga sedang memasuki dedolarisasi ya. Banyak sekali negara-negara yang dulu bergantung dengan US dollar itu mulai melakukan semacam dedolarisasi atau mulai meninggalkan US dollar untuk transaksi internasional. Kemudian di sini juga ada, ini adalah tanda era Web3 ya. P-Network itu adalah cryptocurrency Web 3.0 bersifat terdesentral, dan juga mata uang fiat digital alternatif yang tidak dapat membuka sistem fiat digital. Kemudian juga standar yang digunakan oleh orang-orang terkaya di dunia untuk mengukur kekayaan mereka. Nah, kalau poin nomor 6 ini adalah contoh yang real Bitcoin, kurang lebih seperti itu. Apakah benar P-Network itu bisa menyamai Bitcoin ya, bahkan harganya itu bisa ya sedikit menembus kurang lebih ya ratusan juta dolar untuk satu koinnya. Nah, kita masih belum tahu karena belum listing, belum open mainnet. Dan ini adalah sosok daripada pihak core team ya. Core team itu terdiri dari 40 orang. Core team yang terkenal adalah Dr. Nicholas dan juga Cheng Diovan. Nah, di sini juga ada 40 core team yang lainnya. Nah, semoga informasi ini sedikit memberikan
info yang positif. Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dan terima kasih.